Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devanzine Khoidinafsyah dengan NIM 122450114. Di sini saya sebagai salah satu anggota kelompok praktikum ADSP kelas RA. Di sini saya sebagai pembuka dalam pengerjaan tugas kelompok modul 2 yaitu tentang data vektor dan layout peta. Di mana tujuan praktikum modul 2 kali ini adalah untuk mempelajari tentang struktur data vektor dan mengeksplorasi data atribut suatu objek, lalu mempelajari cara menggunakan tata letak QGIS untuk menghasilkan peta berkualitas dengan semua komponen peta yang diperlukan, dan juga download serta ekstrak data SHP-RBI in AGEO Portal. Nah, di sini dataset yang kami gunakan adalah dataset peta Kota Bandar Lampung yang diambil dari website Tanah Airku. Nah, di sini langkah pertama dari materi praktikum yang akan dilakukan adalah mengenai klasifikasi data vektor. Nah, di sini pertama saya akan menginput datanya terlebih dahulu. Nah, jadi kita langsung aja seperti biasa ke Open Data Source Manager. Lalu kita ke vektor. Nah, untuk search type-nya itu kita ubah ke directory. Kemudian eh, file type-nya itu kita pilih yang open file GDB. Setelah itu langsung kita ke titik 3 ini. Dan ini datasetnya. Nih datasetnya kita pilih yang ini. Terus kita pilih folder yang ini. Terus kita langsung select folder. Nah, ini coba langsung kita add aja. Nah, di sini kelihatan nih item-itemnya. Ini kan ada banyak dan dalam kesempatan kali ini tidak akan digunakan semua, tapi hanya beberapa saja. Yaitu di sini akan digunakan eh, bagian batas wilayah yang administrasi, desa kelurahan, add layers, kemudian saya ingin tambahkan lagi yang kap kota, add layers. Lalu saya akan tambahkan lagi yang kecamatan, add layers. Oke, close. Nah, jadi ini udah terinput ya 3 layer yang akan kita gunakan. Setelah semua layer yang diperlukan itu sudah diinput, sekarang kita langsung ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan melihat atribut layer. Nah, di sini kita pilih salah satu layer saja. Misal saya pilih layer ini. Nah, kemudian dari sini kita buka eh, atribut tabelnya. Di sini klik kanan, lalu ke Open Attribute Table. Nah, ini tabel atributnya. Ya, jadi di sini kelihatan ya bahwa tadi di layer yang kita tambahkan itu ada nama-nama kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Ini kalau tampilannya kayak gini, kita langsung ke pojok kanan bawah aja, kita pilih yang ini. Nah, jadi ini tampilan atribut dari layernya. Di sini ada baris, sekian baris, ada total. Total di sini ya cuma 43 baris dan di sini ada kolomnya. Kolomnya itu ya atributnya. Jadi ada objek ID, nama objek, feature code, catatan, metadata, dan sebagainya. Ini kita minimize dulu. Nah, selanjutnya kita kan udah lihat nih apa atribut dari layernya. Nah, di sini
kita akan melihat nih bagaimana record atau baris pada tabel atribut dihubungkan ke fitur poligon yang terlihat di kanvas peta. Nah, di sini kita akan menggunakan salah satu tools yaitu yang namanya select features. Nah, jadi untuk select feature ini kita pastiin layer yang mau kita tuju ini tetap terpilih ya, tetap kita pilih. Terus kita ke edit. Setelah itu kita select. Nah, select features. Nah, terus eh misal kita select ini. Nih, bagian ini. Sekarang kita coba open attribute table-nya. Nah, ternyata tadi yang kita pilih itu adalah wilayah Sukabumi. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin apa? Deselect itu kita tinggal balik lagi ke edit. Oh, atau enggak kita balik lagi ke edit terus ke deselect. Nah, jadi udah selesai. Nah, jadi untuk select feature ini selain menggunakan fitur select feature itu ada cara lain. Nah, cara lainnya itu kita bisa menggunakan yang namanya flash feature. Jadi flash feature ini merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi lokasi suatu fitur. Nah, kalau flash feature itu kita buka lagi eh nih open attribute table. Nih, ini kita minimize seperti ini. Nah, di sini kita sembarang aja di salah satu cell, di salah satu record. Misalnya kita ini di sini. Terus kita flash feature. Nah, tuh, dia kayak gitu, flash gitu. Nih, biar lebih jelasnya, ini tadi kita pilih, kita tadi pilih Natar. Natar, klik kanan, terus flash feature. Nah, jadi ini bagian dari Kecamatan Natar. Jadi itu wilayah Natar yang tadi flash feature itu. Jadi flash feature ini dia tuh menunjukkan apa letak fitur, tapi dia cuma nge-flash gitu. Jadi apa lebih cepat gitu dia eh untuk nunjukinnya. Misalnya di ini Kalianda kita flash feature lagi. Oh nggak kelihatan ya Kalianda. Coba kita ke Tanjung Bintang flash feature. Nih Tanjung Bintang berarti ada di sebelah sini nih. Tanjung Bintang. Nih Tanjung Bintang. Plus feature. Nah, jadi kegunaan plus feature kayak gitu. Jadi dia menemukan letak suatu fitur, tapi dia nge-flash gitu. Jadi kita juga pas melakukan plus feature, kita juga harus merhatiin kanvasnya gitu. Beda sama select feature. Kalau select feature, kita select aja nih fitur yang mau kita pilih. Terus nanti kita open atribut, nanti kelihatan nih ternyata oh objek itu yang dipilih seperti itu. Nah, selain menggunakan tiga itu, kita juga bisa menggunakan yang namanya zoom feature. Nih, misalnya kita mau cari Kalianda, klik kanan, terus zoom to feature. Nah, terus misalnya nih, kita belum tahu, coba aja kita flashin. Oh, ini ternyata Kalianda di bagian sini. Ini berarti Kalianda. Coba kita flash lagi. Nah, jadi ini adalah fitur si Kalianda. Seperti itu. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke selanjutnya, yaitu kita akan eh, ke bagian label. Jadi,
Label ini dapat ditambahkan ke peta untuk menunjukkan informasi apapun tentang suatu objek. Nah, setiap layer vektor bisa memiliki label yang saling terkait gitu. Jadi, label ini bergantung pada atribut data suatu layer. Nah, di sini kita akan mencoba bagaimana cara menggunakan label. Pertama, kita harus pastiin eh, menu ini aktif, label ini. Nah, caranya itu kita ke view, kita ke view, terus kita ke toolbar, kita ke toolbar. Setelah itu, oke, jadi kita pilih dulu deh, kita pilih dulu layernya kan. Tadi kalau kita mau mengaktifkan ini nih, ada di, aduh, ini mengganggu. Oke, ada di view, terus toolbars, terus kita cari label toolbar. Tadi di view, tool, label toolbar. Nah, pastiin ini aktif. Nah, kalau ini aktif, nanti ini bakal muncul. Nah, kan udah aktif. Setelah itu, kita pilih nih layer yang mau coba kita labelin. Nah, misalnya pilih layer ini lagi ya. Nah, setelah itu kita buka opsi label di edit. Ini kan kita pilih layernya nih yang mau kita kerjakan, terus kita pilih menu edit, terus menu view, menu view, terus kita ke properties. Mana ya properties? Oh, layer salah. Kita ke menu layer, terus ke properties. Edit nggak sih? Properties. Mana ya? View, mana ya? Ya, tadi kita sebenarnya nggak perlu lewat sini. Ternyata kita kita klik aja layer yang mau kita gunakan dengan label. Terus tadi kan kita udah mencoba mengaktifkan ini kan lewat mana tadi? Lewat view toolbars ini. Ini udah aktif. Nah, terus kita pilih layer yang ini tadi. Terus kita langsung klik yang ini untuk label. Nah, nanti di sini kelihatan kan, di sini kan no labels ya. Ini no labels, itu kita ubah ke single labels. Nah, terus ini kita pilih apa nih yang mau kita tampilin. Yang kita mau tampilin nama objek misalnya. Nah, jadi itu tinggal, nah, value listnya itu tadi kita value-nya ini kita ubah nama nama objek. Atau coba kita ke nama objek aja dulu. Nama objek. Nah, terus coba kita apply dulu. Nah, nih, muncul kan nama-nama objeknya. Ya tadi objeknya itu isinya kecamatan-kecamatan yang ada di kota, yang ada di eh Lampung, Bandar Lampung. Nah, setelah itu ini kan masih susah ya kelihatannya, maksudnya eh kurang jelas gitu. Nah,
Jadi, eh jadi sekarang kita ke layer properties. Nah, ini kita close aja. Terus kita ke layer properties. Oke. Ini kita masih ini. Ini kita klik 2 kali aja. Nah, di sini kita ke labels. Nah, di sini tadi kita pilih nama objek kan. Terus setelah itu ini style udah. Nah, kita ubah di sini di bagian teksnya ini bisa kita ubah nih. Kita ubah misalnya apa? Mau pakai apa? Bisa diketik nggak? Nih, kita pakai Times New Roman misalnya. Terus ini kita apply aja. Nah, itu fontnya langsung berubah kan? Nah, setelah itu eh di sini kan keterbacaannya masih bergantung pada layer kan? Karena jadi nih, kan setelah kita ubah font tersebut, mungkin udah lebih familiar ya bagi pengguna daripada pokoknya kita tuh di sini tujuannya ubah font sampai eh sesuai sama penglihatan kita bisa kita baca dengan lebih jelas gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia masih kurang jelas keterbacaannya, nah kita sekarang ke opsi buffer. Kita coba ke opsi buffer di sebelah sini. Nah, opsi buffer ini dia ini untuk apa namanya? Membuat bagian-bagian pokoknya nanti teks ini bakal jadi lebih jelas kayak kayak outline dari si teksnya itu. Nah, jadi caranya di sini kita ke buffer. Terus kita centang ini draw text buffer. Nah, draw text buffernya udah kita centang kan? Nah, setelah itu kita apply. Kita coba lihat, kita apply. Nah, tuh, dia jadi lebih jelas kan? Jadi kayak ada outline di teksnya gitu. Jadi dia lebih mudah untuk dibaca, keterbacaannya tuh lebih lebih mudah gitu. Nah, setelah itu kita bisa membahas posisi label dalam kaitannya dengan penanda titiknya. Kita sekarang ke menu placement. Ke menu placement nih di sini. Nah, menu nah, di menu placement ini kita ubah ke offset from centroid. Nah, jadi nih posisinya ada di tengah-tengah seperti itu placementnya. Terus distance-nya around oh, oke. Kita pilih around point. Enggak, offset from centroid. Oh, enggak. Kita pilih around point, terus distance-nya itu kita ubah ke 2. Kita ubah ke 2. Kita ubah ke 2. Setelah itu langsung kita apply aja. Kita apply. Nah, dia jadinya kayak gini. Oke. Nah, jadi eh, dengan begitu di sini kita bisa lebih ini lagi jelas gitu melihat nama labelnya. Jadi setelah kita berhasil membuat label tidak lagi tumpang tindih dengan penanda titiknya, sekarang kita langsung ke tahap selanjutnya yaitu menggunakan label sebagai pengganti simbologi layer. Di sini kita
Yang ini kita close. Kita ke ini lagi. Ke layer styling. Nah, di sini, oh enggak, bukan di sini. Kita tetap di layer properties tadi. Oke. Nah, tapi kita sekarang ke masih ke placement. Nih, placement. Placementnya itu sekarang kita ubah ke offset from centroid. Nah, seperti ini. Offset from centroid. Nah, di sini ditampilkan nih opsi kuadran yang dapat kita gunakan untuk mengatur posisi label dalam kaitannya dengan point marker. Nah, jadi dalam kasus ini, di sini kita akan pusatkan label pada titik. Jadi kita pilih kuadran tengah. Ini, kuadran tengah seperti ini. Nah, terus karena kebetulan di sini kita nggak pakai titik ya, jadi nggak kelihatan. Dan di sini nggak ada yang perlu kita sembunyiin markernya, karena memang dari awal di sini nggak ada titiknya ternyata. Nah, setelah itu langsung udah kita apply aja. Nah, tuh dia jadi lebih ke tengah gitu. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita perkecil tampilan. Kita perkecil tampilan, terus coba kita klik ini. Ini toggle display of unplaced label. Shows placeholders for labels which couldn't be placed. Coba kita klik. Apa yang terjadi? Oh, jadi ini. Oke, oke. Jadi, kan pas kita perkecil tampilan, ini yang kelihatan cuma ada Adilui, Negeri Katon, dan sebagainya. Nah, pas kita klik ini, toggle display of unplaced labels. Jadi di sini dia menampilkan apa label-label tempat yang nggak kelihatan pas petanya diperkecil seperti itu. Oke, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka ini. Masih banyak step-step lain yang tentunya akan dilanjutkan penjelasannya oleh rekan-rekan saya. Saya rasa cukup dari saya. Sekian, terima kasih dan mohon maaf bila masih ada beberapa kesalahan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Zura Alia Vanevi dengan NIM 122450034. Di sini saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu 1.2.4 yang menjelaskan tentang latihan kedua untuk mengatur ulang pengaturan label dan simbol agar memiliki point marker dan label offset 2.0 mm. Oke. Di sini yang saya pilih untuk bagian ini, oke. Di sini kita mengatur skalanya jadi 1:10.000. Lalu ini untuk ukurannya ada di bagian sini, sudah diatur untuk 2.0 mm. Ya, kita di ini play dan juga oke. Nah, sudah terlihat untuk bagian 1.2.4. Selanjutnya memberi label pada garis, yaitu untuk mengetahui cara kerja pelabelan dan ada masalah tambahan titik dan poligon mudah diberi label, tetapi untuk yang bagian garis jika diberi label dengan cara yang sama seperti titik hasilnya akan berubah. Sama seperti yang ada di modul, itu melakukan beberapa tahap, yaitu menyembunyikan layer, terus juga mengaktifkan single label untuk layer loads. Oke, kita cek untuk ngatur size-nya jadi 10. Oke, ini sudah diatur bagiannya untuk 10. Oke,
Selanjutnya adalah setelah mengubah font menjadi 10, setelah yang sebelumnya diperbarui, kita bisa mengubah warna untuk menggunakan color di bagian ini. Itu jadi abu-abu seperti arah di modul, dan juga untuk buffernya, ini buffer, itu diubah ke warna kuning muda. Oke, jadi tulisannya sudah berubah warna menjadi abu-abu dan juga kuning muda. Seperti itu. Untuk 1.2.6 yaitu pengaturan data yang ditentukan. Nah, di sini saya memilih data yang ini untuk diubah, diolah. Itu bisa klik open attribute table di sini. Lalu klik bagian ini, bagian switch to table view. Bisa melihat bagian-bagiannya. Nah, untuk bagian ini kita bisa klik untuk yang expression di sini, diklik, lalu klik yang ini, lalu akan muncul bagian expression based preview di sini. Oke. Oke, selanjutnya adalah latihan ketiga di 1.2.7 untuk um, membuka tabel atribut. Kita buka tabel atributnya di sini. Nah, lalu bisa diklik untuk yang bagian ini, untuk toggle editing mode. Ini diklik, ini diklik, terus klik tombol ini atau fitur ini untuk new field. Nah, di sini baru diisi font size seperti arahan di modul. Desimal. Nilainya 8. Ini 1. Oke. Diklik oke. Oke, sudah. Oke, selanjutnya adalah mengklasifikasikan data nominal seperti yang diarahkan pada modul. Sini bisa diklik untuk play simbol lagi. Ini diubah ke warna pink misalkan. Ubah ke pink. Oke. Nah, di sini diminta untuk di panel baru ubah untuk pada drop down yang bertuliskan single symbol, ini diubah ke kategoris. Sudah. Lalu bisa diklik bagian ini untuk jadi random color. Sudah. Dan di bagian simbol, di bagian ini itu diklik classify. Setelah itu diklik OK. Oke. Setelah melakukan itu akan menghasilkan output sebagai berikut, seperti itu. Oke, kategori kosong ini digunakan untuk mewarnai objek apapun yang tidak memiliki nilai randus yang ditetapkan atau yang memiliki nilai 0. Baik. Setelah itu ada latihan 4 pada modul yang menggunakan pengetahuan yang diperoleh di atas untuk menghasilkan. Oke, yang terakhir itu ada di latihan keempat. Di latihan keempat ini diarahkan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diperoleh sebelumnya untuk mengklasifikasikan layer buildings atau kategorisasi terhadap field building dan gunakan peningkatan warna spektral. Oke. Jadi itu melakukan hal yang sama, tapi digunakannya untuk pada layer buildings. Sama halnya seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke. Mungkin penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian 13.3 yaitu klasifikasi rasio. Nah, ini sebenarnya sudah jadi, namun saya akan jelaskan step by step-nya. Nah, jadi untuk pada modul kali ini itu kita pada klasifikasi rasio itu kita harus menambahkan stylenya terlebih dahulu. Gimana caranya? Dengan kita klik properties, lalu di paling bawah ini ada tulisan style. Nah, nanti kita add style, nah terus kita kasih nama rasio. Oke, selanjutnya eh, ini pada awalnya itu di dia itu bagi single simbol, terus ini kita ubah menjadi eh, graduated. Nah, di sini tuh kita pilih di sininya itu area, lalu selanjutnya eh, kita akan mengklasifikasikan setiap daerah dengan warna mulai dari cerah ke gelap gitu. Jadi kita tekan classify.
Oh, ini belum kelihatan area, baru kita klik classify. Nah, nanti ini akan bentuk seperti ini. Nah, dan ini bisa dikustomisasi. Kalau misalnya menurut kita kurang eh, jumlah klasifikasi ini, kita bisa nambahin di bagian sini classes. Oke, nanti dia akan ditambah secara otomatis. Oke. Nah, lalu selanjutnya karena saya udah selesai, jadi saya checklist-checklistin dulu layernya yang udah saya buat tadi. Dan ini hasilnya, hasil dari klasifikasi rasio. Baik, dan selanjutnya untuk klasifikasi berbasis aturan, di sini itu kita akan mengklasifikasikan dengan aturan tertentu. Dan di sini itu nanti hasilnya akan seperti ini ya. Jadi dia ada satu wilayah yang berbeda warna dengan warna yang lain. Nah, di sini tuh caranya kita dengan klik dulu ini, terus kita eh, lihat dulu open attribute table. Lalu kita lihat nih nama objek yang mana yang ingin kita klasifikasikan. Nah, di sini tuh ada banyak nama objeknya. Anggaplah kita ingin mengambil gedong air. Gedong air. Oke, baru ini kita close. Baru kita klik kanan. Terus ini kita klik properties. Tadi kan awal kita menggunakan graduate. Ya. Nah, ini sekarang kita ganti menjadi eh, rule base. Oke. Terus ini kita tambah. Kita kasih nama gedong air. Lalu kita klik ini, teman-teman. Nah, di sini tuh kita pilih dulu eh, geometri, eh, ya geometri as area. Lalu di sini kita pilih fields and values. Oh, ini salah, berarti kita nggak pakai area. Pertama kita klik field and values, habis itu kita klik nama objek. Ini kita tekan 2 kali. Oh, ini udah tekan. Lalu ini all unique, baru kita pilih gedong air. Gedong air. Nah, ini. Tapi sebelum itu kita klik dulu sama dengan baru gedong air. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Discard dulu, discard. Next. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi bisa kita lihat di layer nanti di bagian sini itu nanti dia akan menambah satu layer lagi yang isinya gedong air. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa mengubah lagi. Tadi kan kita pakainya eh, kita tambahin kan tadi kita pakai bagian filter. Nah, sekarang kita bisa pakai else. Pertama kita baru namanya coba kita taruh pring sewu. Baru sini kita tekan else, lalu oke. Ini kita nonaktifin dulu. Baru oke. Nah, hasilnya kan seperti ini. Jadi warna-warna di yang bukan termasuk wilayah gedong air akan berubah menjadi warna pink. Begitu. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat malam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Danang dari kelompok
analisis data spasial kelompok berapa ini? Kelompok 9 ya. Nah, di sini saya ingin melanjutkan yaitu untuk modul 2 di mana materinya tentang saya kebagian untuk laying out the maps dan seterusnya sampai dengan selesai. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan dan sedikit TOT ya, training nanti coba kita buat. Dan sebelumnya mohon maaf juga karena di sini saya belum terlalu jago, tapi kemarin sudah belajar dan tentunya akan kita coba langsung. Oke, yang pertama di sini yaitu poin 1.1 layout manager di mana kita menggunakan software yang bernama QGIS. Kenapa nggak pakai ArcGIS? Karena QGIS ini versi yang lebih murah dan nggak berbayar tentunya. Nah, di sini klik menu. Oke, langsung aja kita buka apa ini namanya? ArcGIS kita. Nah, sebentar. Ini tadi udah selesai, kita blankin aja. Kosong ya. Kita simpan dulu. Oke, ini udah kosong. Kita langsung klik menu project layout manager kemudian membuka tool ini. Kita akan melihat layout manager kosong. Oke, nah di sini bukanya ini yaitu project. Nih di sini mana project? Project terusan lanjut ke layout manager yang ini teman-teman. Ini semoga kelihatan ya kursornya. Oke. Nah, di sini karena belum ada, maka kita buat di sini create. Misal kita bikin apa ya? Presentasi Danang, misal. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, ini kan sesuai dengan apa yang ada di modul. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian lanjut ke kita komposisi peta dasar. Nah, di sini tempel coba. Bisa nggak nih? Nah, belum bisa ya. Kenapa? Karena kita harus import dulu dari sini. Nah, ini enggak, kita jangan import lah kelamaan. Bentar ya, kita buka dulu. Tadi udah buat filenya dan apa ini do you want to project? Yes, save. Save, apalah ini? Tes. Bisa dibuka nggak nih? Nah, ini dia. Ini tadi yang sudah Danang buat. Nah, udah ya, ketemu. Tadi di layout manager. Nah, coba kita ulangi project, lalu di sini layout manager. Kita bikinlah ini presentasi satu. Nah, udah. Kita langsung aja tempel petanya teman-teman. Nah, pakainya yang ini nih, add maps. Oke. Nah, pakainya yang add map. Kenapa Danang udah buat duluan tadi? Karena memakan waktu yang cukup lama ya. Karena tools di QGIS ini sangat-sangat banyak gitu. Nah, ini kan ditarik tadi, thread. Nah, kemudian dia muncul nih. Oke. Ubah ukurannya. Kalau ngubah ukuran mah tinggal ditarik-tarik aja ya ininya, kursornya nih. Nah, dia dirubah, dirubah. Terus kemudian apa ini lanjut, ini buat memperkecil, memperbesar, kita coba satu-satu lah. Nah, udah. Kemudian lanjut menambahkan judul. Oke, menambahkan judul. Ini pakai yang T ini, T untuk teks. Nah, ini kita tarik aja misalkan di sini kita apa? Ini kan masih lorem ipsum. Nah, kita ganti lah misalkan peta ban peta Bandar Lampung. Nah, oke. Ini peta Bandar Lampung. Fontnya bebas nih. Kita mau pakai yang mana? Misalkan di bold aja ya biar kelihatan. Nah, ini Arial. Sorry. Nah, ini. Kemudian ini untuk ukurannya. Nah, sesuaikan aja lah.
bebas. Ini kita coba-coba dulu. Terus ini udah ya, udah. Nah, gimana cara nge-center? Kan lanjut nih. Lanjut terusan dibuat client center. Kita buat jadi center di sini. Horizontalnya center. Dia horizontal. Horizontal tuh samping kiri dan kanan ya. Topnya sama aja mah. Ini juga ditaruh. Nah, di sini kita bisa drag-drag nih di sini. Nah, oke udah. Tuh. Kayak gitu teman-teman. Terus lanjut ke mana nih? Bentar. Horizontal nih udah tadi. Terus ini untuk ngekunci doang ya biar nggak gerak-gerak lagi. Nggak usah lah kita. Menambahkan legenda. Nah, legenda itu apa sih? Mungkin bagi yang sedikit terlupa, legenda itu apa namanya? Kayak keterangan. Misal di sini nih, ini tuh garis merah apa sih keterangannya kan saya tidak tahu. Lalu yang apa ini? Garis-garis apa hitam ini? Saya kan nggak tahu apa nah. Makanya kita mau buat legenda di sini. Nih ya. Dia namanya add legend. Kita tambahkan legenda, lalu kita tarik aja di sini, seret. Tara. Nah, kenapa banyak banget? Karena dia masuk ke yang ini data import tadi masih banyak ya. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita di sini nih. Ntar, kita tarik agak ini ya biar jelas. Nah, solusinya sebentar, sebentar. Ini kan buat ganti nama. Terus, oh ini. Only show item inside link maps. Maksudnya apa? Kalau kita klik ini, nah, dia hanya menampilkan legenda yang ada di maps. Misal yang ini, biru ini. Biru itu kalau yang tadi di sini tuh melambangkan apa sih? Dia tuh melambangkan sungai. Sungai. Sungainya nggak kelihatan, tapi kalau di sini kelihatan nih teman-teman. Bentar. Nih, sungainya nggak kelihatan ya. Kita buat mastiin lah biar kalian percaya gitu. Nih. Nah, sungainya di Sukoharjo nih, kayak gitu. Jadi ini legenda untuk sungai. Kita nggak usah mikirin tata rata dulu lah. Kita mikirin caranya gimana biar bisa bagus. Nah, kita edit aja. Misal sungai ini kita kasih nama sungai. Sungai. Nah, jadi terus lanjut ke yang abu-abu. Abu-abu ya tentu aja. Ini namanya kan administrasi. Admi, administrasi. Ngelek-ngelek. Administrasi batas desa. Nah, begitupun selanjutnya ya. Kita nggak usah semuanya lah nanti nggak kelar-kelar gitu teman-teman. Karena lumayan banyak juga. Intinya kayak gitu. Terus, ya ini ukuran disesuaikan aja. Sebenarnya bisa disesuaikan kalau nama-namanya pendek. Kayak gitu. Ini udah nih. Udah selesai ya. Kemudian lanjut ke, nah ini legendanya udah sesuai. Legend. Kemudian menyesuaikan item legenda, ya dikasih nama tadi, betul. Nah, ekspor, misal mau diekspor, ini kita gini aja lah biar kelihatan sedikit rapi. Ini di sini. Nah, ekspor tinggal ini nih. Dia ada print, terus tuh apa ini? As image, kemudian SVG, kemudian PDF. Kita image aja di sini. Misalkan presentasi satu, tet simpan aja. Tet Tara, apakah jadi? Nah, ini udah ada keterangan ya. Successfully kita lihat presentasi. Nah, udah selesai. Udah jadi nih, resolusinya bagus ini ya, tinggi. Tadi Danang udah nyoba juga di sini. Ini anggaplah yang lumayan jadi. Nah, ini lumayan bagus. Kemudian lanjut aja ke pembahasan berikutnya, yaitu apa ini? Membuat tata letak cetak dinamis. Oh iya, iya, iya.
Ini cuman ngatur-ngatur doang. Nah, langsung aja ke sini nih. Ini ngatur-ngatur ini doang sih teman-teman. Di sini mana nih? Klik kanan. Nah, sini page property. Ini ya. Tuh. Nah, ini di sini diatur-atur aja sesuai yang dimaksud. Tadi ada grids, nanti kita bahas. Pokoknya kayak gitu, kita masuk-masukin aja. Tadi di bawah juga variabel. Nah, di sini masukin tuh. Bisa aja kita pakai tambahin kayak yang tadi sesuai ini. Kita nambahin SW layout margin dengan nilainya 7,5. Terlalu ada SW layout Heiger header nilainya 36. Terus kemudian apa ini? Ini ini mah sama aja. Kita juga membuat grid. Oh iya, membuat grid langsung nih lah. Membuat grid. Ini abaikan aja dulu ya. Nah, ini abaikan dulu. Nah, kita buat grid. Grid. Kita cari grid. Oh, nggak bisa. Gini nih. Nah, ini harus ada. Nah, grid di sini ya. Mana grid? Oh, di item property. Sorry. Nah, ini grid. Tambahkan grid. Misal ini. Modify. Nah, kita di sini pakai cross. Sesuaiin aja. Nah, pakai cross. Mana cross? Cross. Nah, ini cross. Membuat header dinamis. Oke. Nah, supaya kayak gini ada skalanya. Kayak gini ya. Ada tanda bintang-bintangnya ini atau apalah ini. Nah, kita bikin kayak gitu. Misal ini pakai project. Nah, ini misal pakai satu. Bentar. Ini skalanya digedein dulu, teman-teman. Nah, kenapa peta ini beda? Peta maksudnya apa? Bandar Lampung tadi beda gitu. Bukan beda. Kenapa kecil banget? Kalau kita mau munculin kayak gini ya. Karena dia skalanya ini kecil, cuman tiga layar dia kayak gini. Nih, lihat mana nih? Nah, ini zoom out. Nah, dia cuman 3 layar, teman-teman. Ini 3 layar doang. Tuh, itu 3 layar ya. Maksudnya 3 layar tuh ini pembagiannya cuma 3 layar. Jadi 1, 2, 3 di bawah. Saya lupa ini harus dicentang semuanya pokoknya kalau mau kelihatan. Oke. Dan dia skalanya juga kecil karena kita downloadnya beda. Kalau ini kan benua dia di apa di negara bagian sono ya. Nah, kalau ini kecil. Jadi kalau kita mau dikeliatin, ya otomatis gridnya cuma segitu. Kayak gitu teman-teman. Ini tinggal disesuaikan aja. Yang penting ilmunya dapat. Lanjut ke membuat judul proyek. Langsung skip aja nanti Danang jelasin. Nah, di sini nih. The area of Swildam. Iya, Swellendam. Sorry, bahasa Inggrisnya agak ini ya. Agak aneh. Jadi membuat garis. Kalau garis ini aja nih. Nah, jadi oke. Nah, dia bikin garis pakai yang ini, teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Terus kita bagi-bagi itu pecah-pecah. Ya, gini aja lah, tarik-tarik garis. Oke, terus lagi ini ke sini. Oke, terus lagi ini ke sini. Nah, anggap aja udah lurus ya.
Lalu sama aja kalau mau nambahin apa namanya teks, tinggal ini taruh sini. Nah, kasihlah ini misal beta Bandar Lampung. Lalu ini oh jangan vertikal ya adik. Ini center. Kayak gitu ya. Cun nggak? Cun lah. Ini posisinya. Oke, cun ya. Terus tambahkan apa ini logo, labeling lah. Nah, kita taruh aja di sini. Nah, ini logo tinggal disesuaikan ya sama yang di sini tuh. Mau logo apapun ada. Pokoknya ini nanti dieksplorasi aja teman-teman. Tuh. Terus, begitu pun sama. Misalkan kita mau ngasih deskripsi ya ini. Kasih teks, misal lorem ipsum kayak gitu. Di sini juga sama. Oke? Udah selesai yang ini. Lah, udah selesai aja. Oke, intinya kayak gitu. Semoga jelas ya. Oh, semoga jelas lah. Amin. Nah, kita balik ke sini nih. Ini tuh banyak banget layernya. Tuh. Kalau kita checklist satu-satu, terlalu banyak teman-teman. Misalkan kita mau ini nih. Apa nih? Ada keterangannya nggak? Sawah-sawah. Nih. Lampung kan terkenal dengan sawahnya tuh. Banyak banget ya sawah. Tuh. Tuh. Terus kita lihat apa nih? Mau perumahan. Uh, tuh. Banyak banget. Intinya kayak gitu, dieksplor aja nanti teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Pentutor dari Danang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan minta maaf juga karena masih banyak-banyak belajar. Di sini belum terlalu mahir menggunakan Gigis ya. Oke, sampai ketemu. Bye-bye.